Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mahir Public Speaking dengan saya Rika Salwa Asilah dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Prodi Ilmu Komunikasi, kelas Ilmu Komunikasi PR3H. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan komunikasi persuasif dalam dunia kerja. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian human relation. Human relation dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia atau lebih, tepatnya hubungan manusiawi. Namun, tidak hanya dalam berkomunikasi saja, tetapi dalam pelaksanaannya terkandung nilai-nilai kemanusiaan serta unsur-unsur kejiwaan yang amat mendalam untuk mengubah sifat, pendapat, dan perilaku seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian kinerja pegawai. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai atau karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja pegawai atau karyawan. Setelah karyawan diterima, ditempatkan dan dipekerjakan pada tugas manajer, selanjutnya adalah melakukan penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja karyawannya mutlak harus dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai oleh setiap karyawan. Apakah prestasi yang dicapai setiap karyawan baik, sedang, ataupun kurang. Penilaian kinerja penting bagi setiap karyawan dan berguna bagi perusahaan untuk mendapatkan tindakan kebijaksanaan selanjutnya. Beberapa pendapat para ahli mengenai penilaian kinerja ada 6 kriteria primer yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja. Yang pertama, quality. Quality adalah tingkat sejauh mana proses atau hasil melaksanakan kegiatan mendekati kemampuan atau mendekati tujuan yang diharapkan. Yang kedua, quantity, merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, unit, dan siklus kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, timelines, merupakan sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki, dengan memperhatikan koordinasi output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan orang lain. Selanjutnya, cost effectiveness merupakan tingkat sejauh mana penggunaan sumber daya organisasi dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi atau pengukuran kerugian setiap unit penggunaan sumber daya alam. Selanjutnya, need for supervision merupakan tingkat sejauh mana seseorang dapat melakukan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seseorang supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan. Selanjutnya, interpersonal impact merupakan tingkat sejauh mana pegawai memelihara harga diri, nama baik, dan kerjasama di antaranya. Selanjutnya, komunikasi organisasi. Pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi persuasif menurut Wiryanto adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Secara umum, fungsi komunikasi dalam organisasi ada beberapa. Yang pertama, fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Selanjutnya, dimensi-dimensi komunikasi internal. Yang pertama, komunikasi vertikal, yaitu komunikasi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas adalah komunikasi dari pimpinan kepada bawahannya dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik.
Dalam komunikasi vertikal, pemimpin memberikan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk, informasi-informasi, penjelasan-penjelasan, dan lain-lain kepada bawahannya. Bawahan memberikan laporan-laporan, saran, pengaduan, dan sebagaimana kepada pimpinan. Yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi secara mendatar antara anggota staf dengan karyawan staf, karyawan sesama karyawan, dan sebagainya. Selanjutnya, strategi komunikasi persuasif. Strategi pada dasarnya adalah sebuah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan strategi komunikasi persuasif dilakukan yang mana untuk mencapai satu tujuan, yaitu mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku komunikan atau audiens. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.